Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus pada hari ini Allah mengizinkan kepada kita untuk dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat yang mulia ini mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama kembali memperbaiki diri kita. Wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya adalah untuk jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian di sini adalah meningkatkan keimanannya adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan kepada kita, dan kita sebisa kita, semampu kita untuk senantiasa menjauhkan diri kita ini dari sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita kembali sama-sama meningkatkan mutu keimanan kita, ketakwaan kita, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita istiqomahkan diri kita dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus melakukan hal itu semua? Sebab hanya dengan bekal itulah tentunya kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia, dan juga kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu khairu zadit taqwa, wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita telah masuk pada hari ke-16 Ramadan. Tentunya kita semua adalah pilihan Allah, karena tidak semua orang dapat sampai pada bulan suci Ramadan yang datangnya hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Dan kita telah ada di dalam bulan suci Ramadan, hari ke-16. Alhamdulillah. Ramadan itu adalah bulan yang sangat dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan, keberkahan. Ya. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan, keberkahan yang ada di sekitar kita, di hadapan kita, di sekitar kita maupun di luar kita. Semua banyak kebaikan. Wabil khusus Ramadan menyimpan berbagai macam keistimewaan dan keutamaan. Ya. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang singkat ini di bulan suci Ramadan. Perbanyak kebaikan-kebaikan
untuk mendapatkan lipatan pahala. Orang-orang terdahulu ketika Ramadan itu tiba, didorong oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak berbuat kebaikan. Kenapa demikian? Karena setiap kebaikan, ibadah apapun yang dilakukan di bulan suci Ramadan, semuanya akan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Bisa dengan 10 sampai juga dengan 700. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu ashru amthaliha ila 700 dhifan. Setiap anak Adam dilipat gandakan pahalanya sampai dengan 10 hingga 700 kali lipat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal janji besar yang Allah janjikan kepada umat Islam ketika Ramadan itu sampai pada diri kita. Yang pertama yang harus kita ingat adalah rahmat Allah. Kemudian yang kedua, maghfirah. Dan yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu syahrul Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhirahu itqum minan nar." Awwalu syahrul Ramadan rahmah, awal daripada bulan suci Ramadan adalah rahmah. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan Allah. Wa akhirahu itqum minan nar, dan yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh hamba-Nya. Tidak pandang terkecuali. Semua makhluk ciptaan Allah, wabil khusus manusia kita semua, Allah berikan rahmat. Berkat rahmat inilah kita nantinya akan mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah serta masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan rahmat ini adalah menjadi penentu bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat. Boleh jadi kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita belum mendapatkan rahmatnya Allah, maka kita belum dapat tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita mengandalkan ibadah hanya untuk mendapatkan rahmat saja. Justru rahmat itu akan sampai kepada kita kalau kita menjadi hamba Allah yang takwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik berkaitan dengan rahmat. Pada masa dahulu ada seorang hamba yang hidup di atas gunung. Hidupnya lama 500 tahun dan semua lama hidup ia digunakan hanya untuk beribadah, dan ia menariknya adalah masuk surga bukan karena ibadah yang ia kerjakan, tetapi melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya cerita, malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, demi Allah yang mengutus engkau jadi nabi." Pada zaman waktu itu, zaman terdahulu, zaman di mana semua umat sebelum Nabi, ada seorang hamba yang hidup di atas gunung 500 tahun lamanya. Dan ia sepanjang hidupnya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia masuk surga berkat rahmat Allah, bukan berkat ibadah yang ia kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ibadah, hamba ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan sujud kepada Allah, dan ia minta supaya jasadnya tetap utuh sampai hari kiamat. Permintaan ini Allah kabulkan. Kemudian ketika di akhirat, Allah berkata kepada hamba ini, "Wahai hambaku, engkau aku masukkan ke dalam surgaku berkat rahmat yang kuberikan kepadamu." Mendengar Allah berfirman kepadanya, hamba ini kemudian menenggutkan wajahnya dan berkata dalam dirinya, "Seharusnya aku masuk surga bukan karena rahmat Allah, melainkan karena ibadah yang kukerjakan selama 500 tahun itu lamanya."
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk menimbang bobot amal ibadah hamba ini. Dan setelah ditimbang, yang menariknya adalah bobot rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada bobot ibadah hamba tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk memasukkan hamba ini ke dalam api neraka. Dan sesampainya di pintu gerbang neraka, hamba ini baru menyadari bahwa sesungguhnya rahmat Allah dapat memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seketika hamba ini tidak jadi dimasukkan ke dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mau serajin apapun kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belum mendapatkan tiketnya rahmat Allah, maka kita belum bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mendapatkan rahmat? Dengan cara salah satunya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji Allah yang kedua ketika Ramadan tiba adalah maghfirah, ampunan. Semua hamba Allah akan Allah ampuni segala dosa-dosanya di bulan suci Ramadan. Kita ini sebagai hamba Allah sadar sekali bahwa diri kita ini banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan. Setiap hari, kian waktu bertambah dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Karena itu sudah menjadi fitrahnya manusia berbuat salah pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab." Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna hadis ini? Hadis ini adalah memberikan gambaran kepada kita bahwa semua manusia, makhluk Allah mendapatkan dosanya atas apa yang ia kerjakan. Dan sebaik-baiknya orang adalah ia yang berpikir mengakui semua kesalahannya dan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini momentum yang sangat baik ini, bulan suci Ramadan, Allah membukakan maghfirahnya untuk kita. Mari sama-sama kita perbaiki diri kita, maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian janji Allah yang ketiga bagi umat Islam ketika Ramadan tiba adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika Ramadan itu datang, pintu-pintu surga Allah bukakan, pintu-pintu neraka Allah tutup, dan setan pun dibelenggu. Apa maknanya? Makna daripada hadis ini, dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka, adalah memberikan motivasi untuk kita agar kita jangan pernah lengah, selalu memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak ibadah-ibadah, baik ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya, maupun ibadah sosialnya kepada lingkungan kita. Maka daripada itu, hadis ini gambarannya adalah kualitas ibadah kita meningkat secara drastis ketika kita mampu melakukan hal-hal kebaikan di bulan suci ini. Kemudian yang terakhir, itqum minan nar, pembebasan dari api neraka ini adalah mengajarkan kepada kita agar kita jangan pernah sekali-sekali mendekati sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama perbaiki diri kita. Perbaiki bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah baik ibadah wajib maupun ibadah sosial ataupun sunnahnya, kita sama-sama perbaiki agar kita mendapatkan rahmat Allah ketika Ramadan berakhir.
kemudian mendapatkan maghfirahnya Allah, dan juga harapannya mudah-mudahan kita semua mendapatkan itqum minanar, pembebasan dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum fi ta'atika warzuqna dirrahum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.